10 orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, seorang Muslim tentu sudah paham betul bahwa sholat merupakan tiang dari din ini. Oleh karena itu, ketika muadzin mengumandangkan azan, kaum muslimin berbondong-bondong mendatangi rumah-rumah Allah Ta'ala, mengambil air wudhu, kemudian berbaris rapi di belakang imam sholat mereka. Mulailah kaum muslimin tenggelam dalam dialog dengan Allah Ta'ala dan begitu khusyuk menikmati sholat sampai imam mengucapkan salam. Dan setelah usai, masing-masing kembali kepada aktivitasnya. Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, wahai anak manusia, sholat adalah perkara yang dapat menghalangimu dari maksiat dan kemungkaran. Jika sholat tidak menghalangimu dari kemaksiatan dan kemungkaran, maka hakikatnya engkau belum sholat. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang memelihara sholat, maka sholat itu sebagai cahaya baginya, petunjuk dan jalan selamat, dan barang siapa yang tidak memelihara sholat, maka sesungguhnya sholat itu tidak menjadi cahaya dan tidak juga menjadi petunjuk dan jalan keselamatan baginya. Tabyinul Maharim. Saudaraku, saking pentingnya sholat, tentu kita tidak boleh asal melakukannya. Untuk itu, kita wajib tahu ada beberapa sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah lelaki yang sholat sendirian tanpa membaca sesuatu. Maksudnya tidak sah sholat seseorang tanpa membaca takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, duduk di antara 2 sujud, bacaan tasyahud, salawat dan salam, karena semuanya itu adalah rukun yang harus dipenuhi. Jadi tidaklah sholat akan diterima jika tidak membaca sesuatu. Saudaraku, yang kedua yang tidak diterima sholatnya adalah orang yang mengerjakan sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Ini berdasarkan dari keterangan berikut ini. Siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena pengingkaran atas kewajibannya, maka dia telah kafir dan tidak sah sholatnya. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja karena menganggapnya remeh, menurut pendapat yang lebih kuat bahwa dia tidak kafir dan sholatnya dianggap sah. Siapa yang meninggalkan zakat sebagai pengingkaran atas kewajibannya, maka dia telah kafir dan tidak sah sholatnya. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja atau kikir, maka dia tidak kafir dan sholatnya dianggap sah. Demikian pula halnya dengan ibadah haji. Siapa yang meninggalkannya dengan pengingkaran atas kewajibannya secara mutlak, maka dia telah kafir. Adapun yang meninggalkannya padahal dirinya mampu, maka dia tidak kafir dan sholatnya dianggap sah. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth Al-Imiyah wa Al-Iftar. Orang ketiga yang sholatnya tidak diterima adalah lelaki yang menjadi imam padahal orang yang menjadi makmum membencinya. Ada 3 orang yang sholatnya tidak bisa naik melebihi telinganya. Budak yang lari dari tuannya sampai dia kembali, wanita yang menjalani waktu malamnya sementara suaminya murka kepadanya, dan imam sebuah jamaah sementara para jamaah membencinya. Hadis riwayat Tirmizi 360 dan dihasankan oleh Al-Albani. Keterangan tentang hadis ini berasal dari Syekhul Islam. Jika makmum membenci imam karena kekurangan agamanya, misalnya karena suka berdusta, suka zalim, atau bodoh masalah agama, atau pelanggaran bid'ahnya, atau alasan lainnya, dan mereka lebih menyukai orang lain untuk jadi imam karena pertimbangan kesempurnaan agamanya, misalnya lebih jujur, lebih berilmu, dan lebih sempurna agamanya, maka wajib untuk menunjuk imam yang disenangi makmum. Sementara imam yang dibenci makmum tidak berhak untuk menjadi imam. Majmu' al-Fatawa. Dan yang keempat adalah budak yang melarikan diri dari majikan. Budak baik laki-laki maupun perempuan yang minggat dari majikannya. Saudaraku, yang kelima yang tidak diterima sholatnya adalah lelaki yang minum khamr atau minuman keras tanpa mau meninggalkannya atau bertaubat. Dari Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang minum khamr lalu mabuk tidak diterima sholatnya 40 hari. Bila dia mati, masuk neraka. Bila dia taubat, maka Allah akan mengampuninya. Namun bila kembali minum khamr dan mabuk, tidak diterima sholatnya 40 hari. Bila mati, masuk neraka. Bila dia kembali minum, maka hak Allah untuk memberinya minum dari radagatul khabal di hari kiamat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah radagatul khabal itu? Beliau menjawab, perasaan penduduk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang keenam adalah perempuan yang suaminya marah padanya. Ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yaitu seorang yang mengimami sebuah kaum namun kaum itu membencinya, seorang istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang saudara yang saling memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Meski begitu, para suami juga tidak diperkenankan untuk melakukan istri seenaknya, karena sudah sepatutnya setiap pasangan memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Bila istri melakukan suatu tindakan yang melukai hati suami, maka segerakan meminta maaf. Begitu pula sebaliknya.
Dan saudaraku, yang ketujuh yang tidak diterima sholatnya adalah perempuan yang mengerjakan sholat tanpa memakai penutup kepala atau leher. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Allah tidak menerima sholat seorang perempuan yang sudah balik kecuali memakai khimar atau penutup kepala dan leher. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang kedelapan adalah imam atau pemimpin yang sombong dan zalim menganiaya. Dan yang kesembilan adalah orang-orang yang suka makan riba. Syekh Nawawi mengutip penjelasan ulama mengenai karakteristik pemakan riba. Menurut para ulama, pemakan riba mempunyai karakter yang sama dengan sekelompok Yahudi yang melanggar larangan Allah perihal perburuan dan penangkapan ikan pada hari Sabtu. Kedua kelompok ini sama-sama berbuat hilah atau tipu daya, yaitu sejenis memanipulasi atau merekayasa hukum. Namun, ada pendapat yang lain juga bahwa tidak benar jika dosa riba membuat ibadah kita tidak diterima. Jika ibadah diniatkan ikhlas mengharapkan ridho Allah dan mengikuti atau sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah diterima. Adapun kaitannya dengan dosa riba, selain dosa riba itu sendiri, maka berhubungan erat dengan berkah atau tidaknya harta kita. Karena riba itu haram, maka apapun yang kita beli menggunakan harta tersebut tidak membuahkan berkah. Saat kita berdoa, namun makanan yang kita makan dan pakaian yang kita kenakan dari hasil riba, itu pun membuat doa kita tertolak. Dan yang ke-10 adalah orang yang sholatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholatnya itu tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan keji dan munkar, maka sesungguhnya sholatnya itu hanya menambahkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan jauh dari Allah. Imam Hasan berkata, kalau sholatmu itu tidak dapat menahan kamu dari melakukan perbuatan munkar dan keji, maka sesungguhnya kamu dianggap orang yang tidak mengerjakan sholat. Dan pada hari kiamat nanti, sholatmu itu akan dilemparkan semula ke arah mukamu seperti satu bungkusan kain tebal yang buruk. Allah a'lam bishawab.